Selamat siang teman-teman Otomotif TV. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, pada siang hari ini saya sedang berada di kawasan Pantai Malaka. Ini di daerah Lombok Utara. Ini dalam rangka ikut touring bersama Yamaha Indonesia yang bernama Blue Crew Fun Riding Road to Mandalika. Jadi event ini sudah diselenggarakan dari Jakarta, Bandung, sampai Surabaya, Bali, dan finish di Lombok. Jadi kemarin saya ikut rombongan dari Bali ke Lombok sekaligus nonton MotoGP Mandalika meliput ya. Nah, pada video kali ini saya mau ngupas all new Yamaha R15 ini, baik yang connected maupun yang standar, dipakai touring kayak gimana impresinya. Ternyata banyak kejutan. Apa itu? Simak terus. Oke teman-teman, sekarang kita ulas dulu tentang motornya. Oke, kilas balik sedikit ya. Perbedaan antara R15 Connected dan Connected ABS tentu saja yang pertama dari beberapa bagian ya, seperti di R15M itu ada emblem 3D. Kemudian yang utama dia ada fitur ABS dan traction control. Kemudian speedometernya gaya miliknya Yamaha R1 lebih gede dan dia lebih lengkap ya yang info ditampilkan. Kemudian bagian lain yang beda seperti rem dia beda vendor, yang M dia pakai kalipernya dari Vaibre, sementara yang standar dia kalipernya kayaknya dari Nissin ya, kayak gitu. Terus yang beda lagi ternyata impresi saat dikendari teman-teman. Dia yang beda banget adalah dari respon mesinnya. Ternyata ini walaupun klaimnya sama, waktu kita pakai di jalan buat touring gini tuh beda banget. Yang standar dia justru masih mirip banget dengan R15 Fitri ya, atau model 2017. Dia responsifnya jauh lebih baik di semua putaran mesin, di kecepatan berapapun itu jauh lebih responsif, sesuai bukaan gas lah, enak banget rata ya. Jadi kalau kita lagi nyalip-nyalip atau emang butuh nyelenjak itu jauh lebih enak, lebih responsif. Sementara kalau yang R15M dia lebih kalem teman-teman. Dia kayak ada jeda tuh, terutama kalau kita lagi butuh ngegas mendadak ya. Yang M itu kayak ada jeda dulu, jadi gerungnya belakangan. Jadi secara akselerasi emang jauh lebih enak yang R15 yang standar. Jadi kalau bisa dibilang nih ya, yang R15 Connected ini atau yang standar, dia itu kayak R15 Fitri namun dikasih bodi baru. Jadi yang tetap responsif. Sementara yang R15M itu lebih mengutamakan fitur ya. Dia fiturnya jauh lebih lengkap, kayak yang seperti tadi saya bilang. Dia ada quick shifter, ada traction control, lalu secara look juga lebih keren ya, kayak segitiga atasnya dia gaya-gaya miliknya R1. Kemudian joknya ada motif karbon, speedometernya lebih lengkap. Jadi pilihan lah menurut saya. Pengen yang tetap responsif, buat suka yang ngebut-ngebut, menurut saya cocok pilih yang connected aja. Sementara kalau pengen yang lebih tampilan keren, fiturnya lebih komplit, ya tentu saja R15M. Kemudian kalau dari sisi lain kayak handling, saya rasa sangat sama ya, sama aja. Dia tetap khasnya R15, buat belok-belok, rebah-rebah itu nikmat banget karena karakter sasisnya cenderung rigid, suspensinya pun demikian. Yang depan sih lumayan agak empuk ya, sementara yang belakang emang agak keras sedikit, tapi itu membuat pengendalian di berbagai kondisi jalan itu mantep lah, stabil banget gitu. Terus yang lain lagi yang kerasa beda itu saja rem ya. Dia vendornya beda, responnya pun beda. Ternyata ya kalau yang R15 biasa ini atau yang connected, dia jarak mainnya lebih sedikit dan lebih responsif banget lah. Makanya cocok buat yang suka kenceng juga. Remnya pun ternyata sesuai. Sementara yang R15M dia respon remnya cenderung lebih telat ya, nggak telat ya, karena dia jarak main tuasnya pun lebih dalam. Pakemnya sih tetap sama, tapi nggak seresponsif yang R15 Connected gitu. Terus lainnya kayak posisi berkendara tentu saja sama persis ya. Kalau buat touring tentu saja motor yang gayanya sporty banget gini yang lebih pas buat kayak di sirkuit. Kalau buat touring memang saat awal-awal penggunaan, terutama ya setengah jam pertama itu pergelangan tangan terasa lumayan pegel, lalu pinggang juga lumayan pegel. Tapi setelah perjalanan semakin lama badan sudah kayak menyesuaikan lah ya. Kita udah kayak jadi mati rasa, jadi udah enjoy aja setelah itu gitu sih. Jadi kalau buat teman-teman yang baru awal-awal pakai touring pakai R15 jangan kaget di awalnya.
belakangan kalau udah lama pakai lama pasti badan akan adaptasi, jadi akan terbiasa gitu. Oke, lainnya apa ya? Konsumsi bahan bakar ya khasnya R15 irit banget teman-teman. Kalau dilihat di MID dapat sekitar 46-47 km per liter. Memang irit ini motor, gokil. Kemudian oh ya, saya mau cerita tentang perjalanan ya, touring Blue Crew kali ini dari Bali ke Lombok. Ini rutenya lumayan seru. Yang pertama dari Yamaha DDS Bali atau Yamaha Flagship Stop Denpasar ya. Dari sana rutenya yang pertama menuju ke Rock Bottom di kawasan Jimbaran, lalu menuju ke Pantai Melasti di Ungasan. Wah, ini pantainya keren asli teman-teman, karena dia posisinya ada di bawah tebing gitu ya, di Bukit Batu yang dipapras. Jadi jalurnya keren, view-nya keren, sunsetnya juga keren, asik banget. Kemudian dari sana balik lagi ke DDS Bali, lalu malamnya kita touring malam tuh menuju ke Pelabuhan Padang Bayi karena menyeberang ke Lombok. Nah, ini lumayan drama sih ya, karena menunggu lumayan tidak pasti kapan kapalnya datang, jadi emang harus sabar banget tuh kalau di pelabuhan. Akhirnya sekitar jam 1 malam kapal datang, lalu kita naik dan menyeberang sekitar 5-6 jam. Akhirnya pagi harinya sampai di Lombok. Dari situ kita touring menuju Yamaha SIP Ship ya, dia salah satu dealer di daerah Mataram, dan istirahat. Lalu dari situ kita liputan ke MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan hari ini hari Senin teman-teman, perjalanan dilanjutkan lagi dari Mataram kita ke Malaka, kawasan Malaka ini di Lombok Utara, dan melewati daerah Senggigi juga. Ini asli keren sih daerahnya ya, jalanannya mulus, kelak-kelok, naik turun, lalu pantainya juga keren dan bagus lah ya, kayak gini nih kondisinya, pasir putih, lumayan sepi. Dan pokoknya kalau buat yang kita touring, ini salah satu rute yang asik lah. Itu tadi saya bilang dia jalanannya mulus, kelak-kelok, naik turun, asik banget lah, nggak bosen pokoknya gitu. Nah, itu dia teman-teman, video kali ini saya ikut touring bersama acara Blue Crew Fun Riding Road to Mandalika, sekaligus merasakan all new Yamaha R15 Connected dan all new Yamaha R15 Connected ABS. Jadi seperti itu perbedaannya tadi. Kalau buat touring ternyata keduanya punya perbedaan di beberapa hal dan juga punya persamaan di beberapa hal. Lalu touringnya sendiri cukup menyenangkan, asik lah pokoknya. Sukses buat Yamaha Indonesia. Sukses dengan program Blue Crew-nya, semoga semakin menggema, semakin banyak teman-teman yang tahu apa itu Blue Crew. Lalu oh ya, Blue Crew ya, buat tambahin info aja, Blue Crew itu semacam sebuah aktivitas yang menaungi motorsportnya Yamaha, yaitu motor-motor yang berfairing R series dan Yamaha WR series ya, kayak WR 155R atau WR 250 gitu. Oke gitu teman-teman, terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Lalu jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Lalu mampir juga ke www.otomotifnet.com, dan jangan lupa follow juga IG kami otomotif_tv. Oke, terima kasih. Salam dari Lombok, di pantai kawasan Malaka.